Efek main TikTok seorang nenek dapat selingkuhan hingga jadi otak pembunuhan suaminya sendiri. Astaghfirullahalazim. Aduh. Nenek-nenek please ya, untuk buka aplikasi TikTok tuh cari hiburan aja, bukan cari selingkuhan. Malah ujungnya jadi otak pembunuhan. Apalagi ini pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Aduh. Bukannya di usia senja gitu ya, banyak-banyak ibadah gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, ada malah kriminal gitu ya. Langsung aja gitu ya, inilah drama apa nih? Patah hati gitu ya, patah hati. Di Gelar Tikar, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Yes, warga Gelar Tikar semua ini tentu menghebohkan. Bagaimana mungkin seharusnya orang yang sudah di usia senja gitu ya, untuk lebih memperbanyak amal ibadah gitu, justru malah menjadi dalang di balik kematian dari suaminya. Nah ini tentu bukan apa sebab, ini diduga ini karena sering lihat TikTok. Waduh ya, tahu sendiri ya, kalau di TikTok tuh emang yang nggak ceweknya, nggak cowoknya, emang itu banyak yang bening-bening menggoda iman. Waduh gitu ya. Nah langsung aja kita reaction informasinya seperti apa. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar dari laman Instagram Critical Collapse. Kita akan reaction informasinya. Efek main TikTok seorang nenek dapat selingkuhan hingga jadi otak pembunuhan suaminya sendiri. Waduh. Habisi suami demi bisa nikah sama selingkuhan gitu. Ini dari Kumparan ya beritanya gitu ya. Nenek di Banyumas, Jawa Tengah, 61 tahun, otak pembunuhan IM, 67 tahun. Sempat lapor warga suaminya meninggal, kepala luka. Minta tak lapor polisi, diperiksa, kesaksian berubah-ubah. Kini IR dan 3 eksekutor yang sempat kabur ditangkap. Waduh, ini ada eksekutor, berarti apa namanya? Sewa ini dong. Pembunuh bayaran dong kalau gini kan. Polresta Banyumas menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Eby Mulyono Subagio, 67 tahun, warga Kelurahan Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menyebut kejahatan tersebut berkaitan dengan hubungan asmara dan keinginan menguasai harta korban. 4 orang yang dijerat dalam perkara ini adalah IE 61 tahun yang merupakan istri sah korban, AM alias BP 51 tahun, JN alias A 42 tahun, dan RS 28 tahun. Kapolres Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan hasil penyelidikan mengungkapkan pembunuhan telah dipersiapkan jauh sebelum hari kejadian. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Katanya dalam konferensi pers di Mapolresta Banyumas Purwokerto, dikutip dari Antara Jateng. Awal kasus terungkap, penyelidikan dimulai setelah polisi menerima laporan pada 27 Juni 2026 mengenai ditemukannya Eby Mulyono Subagio meninggal dunia di rumahnya di Jalan Masjid Baru nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur. Dari hasil pendalaman, aparat menemukan dugaan bahwa rencana pembunuhan telah disusun sejak Januari 2026 oleh IE dan AM. Wow, dari Januari ya, udah 6 bulan berarti ya. Dari hasil pendalaman, aparat menemukan dugaan bahwa rencana pembunuhan telah disusun sejak Januari 2006 gitu ya. Perencanaan tersebut beberapa kali dimatangkan hingga akhirnya dijalankan pada 26 Juni 2026. Polisi mengungkap hubungan antara IE dan AM bermula oke. Tadi AM tuh berapa sih? Berapa tahun umurnya tadi kalau di sini gitu ya? AM 51 tahun sih. Ya sama-sama tua juga ya. Pernyataan tersebut, Bro. Polisi mengungkap hubungan antara IE dan AM bermula pada Agustus 2025 melalui media sosial TikTok dan berlanjut menggunakan aplikasi WhatsApp tanpa pernah bertemu secara langsung. Selama berkomunikasi, IE disebut sering menceritakan persoalan rumah tangganya, termasuk mengeluhkan perlakuan korban, serta masalah penguasaan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan yang telah diserahkan kepada anak korban. Dalam penyelidikan juga terungkap bahwa sejumlah rencana untuk menghabisi korban sempat disusun, namun tidak pernah dijalankan gitu. Santet gagal, kemudian yang suntik tidak dilakukan, racun juga tidak dilakukan, yang akhirnya dilakukan adalah kekerasan gitu. AM kemudian memukul korban berulang kali menggunakan balok kayu, setelah itu JN melilitkan kabel listrik ke leher korban dan bersama-sama menariknya hingga korban meninggal dunia. Wow. Aduh istighfar banget ya. Waduh. Gila, ini kenapa ya kalau misalnya sertifikat dan BPKB diserahkan ke anak gitu ya, maksudnya emang kenapa? Kan emang pada akhirnya juga harta juga nggak dibawa mati ya, berarti kan yang akan meneruskan anak-anaknya dong, iya nggak sih gitu ya. Nggak tahu dah itu.
Langsung dah komentar dari warganet ini seperti apa kita baca gitu. Ya Allah, padahal mereka puluhan tahun hidup bersama, bisa-bisanya setiga itu di masa tua. Perempuan loh padahal gitu. Beruntungnya aku nggak pernah punya TikTok gitu. Begini nih kalau anak-anak usia 60 tahun main TikTok gitu. Ya ampun nih, padahal udah hampir antil janah with kakek, tega banget. Aku yakin kakek sekarang sudah di surga bersama bidadari surganya sambil ngeledek nenek-nenek dari atasnya gitu. Bocah vintage main HP ya gini gitu ya. Waduh gitu. Kontrol diri nek di usia di ujung tandus gitu ya. Aduh, lihat ini gitu. Ya Allah, speechless gitu. Aplikasi kandang itu lagi gitu. Bukti kaum wanita paling gampang dibodohin dengan TikTok gitu. Umur 61 apa yang dicari lagi nek gitu. Banyak bener loh sekarang nenek-nenek main TikTok gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Nek sadar nek udah tua gitu. Puber di ujung usia, bayangin kalau TikTok udah ada pada zaman dia masih muda, yakin bakal jadi pemain nih nenek-nenek gitu ya. Nenek kenapa gitu? Udah bener diblokir. Gua main TikTok ya cuma buat check out doang, nggak ada energi buat selingkuh. Apa kan memang aneh-aneh gitu. Gila nih, sudah bau tanah masih mikir begituan gitu. Bahkan nenek-nenek pun nggak selamat dari standar TikTok. Waduh. Itu tadi ya komentar-komentar dari warganet gitu ya. Tentu kita menyayangkan banget terkait kejadian ini ya. Aduh, kenal gimana ya? Ya, balik lagi ya. Mungkin itu puber keberapa, terus ya cinta itu buta, balik lagi ya. Aduh, padahal udah nenek-nenek ya. Aduh, ya Allah gitu. Kalau menurut warganet gimana? Warga Gelar Tikar, tulis di kolom komentar. Pastinya ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.